Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tayangan Diwan, sebuah sajian tentang dokumenter, ilmu, wawasan, dan adab Nusantara. Pada tayangan ini, kita akan menelusuri sebuah kitab kecil yang melahirkan peradaban besar. Ala-ala, Tanalul Ilma. Fondasi adab santri di bumi Nusantara. Sebelum kita memulai, silakan subscribe, aktifkan notifikasi lonceng, dan berikan like agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan edukatif berikutnya. Dari bentangan sawah di Jawa Timur, dari lereng-lereng Priangan, dari pesisir Sumatera, pedalaman Kalimantan, hingga tanah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pesantren tumbuh sebagai nadi peradaban Islam Nusantara. Hari ini, Indonesia menaungi lebih dari 28.000 pesantren, dengan jutaan santri yang hidup dalam satu tradisi agung. Menuntut ilmu dengan adab sebelum kata, dengan akhlak sebelum gelar. Pesantren boleh berbeda rupa. Ada yang salaf dengan kitab kuning dan tikar anyam. Ada yang modern dengan gedung bertingkat dan kurikulum global. Ada pula yang memadukan keduanya. Namun di balik keragaman itu, ada satu napas yang sama kitab adab yang dilantunkan sejak generasi ke generasi. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. Kitab ini tidak memilih zaman. Ia hidup di pesantren kecil maupun besar, di Jawa maupun luar Jawa. Sebagai falsafah hidup santri, ta'alam falaisal maru yuladu aliman, walaisa aku ilmin kaman huwa jahilu. Belajarlah, karena manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan tidaklah sama orang berilmu dengan orang yang bodoh. Ala-ala Tanalul Ilma bukan kitab yang membicarakan hasil. Ia berbicara tentang jalan. Sejak bait pertamanya, santri disadarkan, ilmu tidak bisa diraih dengan angan-angan, tidak cukup dengan kecerdasan, dan tidak tumbuh pada jiwa yang ingin cepat sampai. Pesannya sederhana, namun tegas, ilmu menuntut 6 syarat, 6 kesediaan batin untuk ditempa. Santri diajak merenung, apakah aku sudah cukup sabar? Apakah aku siap berjalan lama? Apakah aku mau dibimbing, bukan merasa paling tahu? Disinilah Alala berdiri bukan sebagai bacaan, tetapi sebagai cermin niat. ألا لا تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببيان. Ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan aku jelaskan semuanya dengan terang. Kitab Alala mengajarkan bahwa ilmu hanya menetap pada jiwa yang siap berproses. Santri tidak hanya diminta cerdas, tetapi bersungguh-sungguh. Tidak hanya bersemangat, tetapi bersabar. Tidak hanya hadir di kelas, tetapi siap hidup sederhana. Tidak hanya membaca kitab, tetapi tunduk pada guru. Dan di atas semuanya, siap menempuh waktu yang panjang. Inilah falsafah pesantren, bahwa ilmu tidak dipaksa cepat, karena yang cepat sering rapuh. Disinilah santri belajar menerima lapar, menjalani hidup sederhana, namun tetap setia pada jalan ilmu. Alala menanamkan satu hikmah besar, ilmu tidak tunduk pada keinginan, tetapi pada ketekunan. ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. Kecerdasan, kesungguhan, kesabaran, bekal hidup, bimbingan guru, dan waktu yang panjang. Inilah manhaj santri. Ilmu tidak turun kepada yang tergesa, tetapi kepada mereka yang sanggup bertahan dalam keterbatasan dan setia dalam waktu yang panjang. Dalam dunia yang sering memuja gelar, Alala mengingatkan, ilmu bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk memperindah akhlak. Ilmu adalah perhiasan. Namun, perhiasan hanya layak pada jiwa yang tahu menempatkan diri. Karena itu,
Santri diajari untuk terus menambah faedah setiap hari, bukan demi pujian, melainkan demi kedalaman makna. Belajar menurut Alala bukan sekadar mengisi kepala, tetapi menyuburkan kebijaksanaan. Santri yang berilmu tidak tergesa bicara, tidak ringan menghakimi, dan tidak sibuk menonjolkan diri. تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد. Belajarlah, karena ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya, keutamaan dan tanda bagi segala kemuliaan. Di tengah banyaknya cabang ilmu, Alala memberi penekanan khusus pada fikih. Bukan karena fikih paling populer, tetapi karena fikih adalah penuntun hidup nyata. Fikih mengajarkan bagaimana bersuci dengan benar, bagaimana beribadah dengan sah, bagaimana bermuamalah dengan adil, dan bagaimana menjaga diri dari yang syubhat. Bagi pesantren, fikih adalah kompas moral. Ia menuntun santri agar tidak tersesat di antara semangat ibadah dan kelalaian akhlak. Alala mengingatkan dengan tegas, satu orang alim yang wara lebih ditakuti setan daripada ribuan ahli ibadah tanpa ilmu. Pesan ini menanamkan keseimbangan antara ibadah dan pemahaman, antara semangat dan ketepatan. تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد. Pelajarilah fikih, karena fikih adalah penuntun terbaik menuju kebaikan dan ketakwaan. هو العلم الهادي إلى سنن الهدى، هو الحصن ينجي من جميع الشدائد. Fikih adalah ilmu penunjuk jalan hidayah, benteng yang menyelamatkan dari berbagai kesulitan. Pesantren bukan pabrik kecerdasan, ia adalah taman adab, dan Alala berdiri sebagai kitab yang paling keras menjaga adab penuntut ilmu. Santri diajarkan, ketika akal matang, ucapan justru semakin sedikit, karena lisan yang tidak dijaga lebih mematikan daripada langkah yang tergelincir. Inilah pendidikan sunyi pesantren. Belajar diam, belajar menahan, belajar menimbang sebelum berbicara. Alala tidak hanya melarang keburukan, tetapi menanamkan kesadaran bahwa kehancuran sering lahir bukan dari kesalahan besar, melainkan dari kata yang tak dijaga. إذا تم عقل المرء قل كلامه وأيقن بحمق المرء إن كان مكثرا. Bila akal seseorang sempurna, sedikitlah bicaranya, dan yakinlah kebodohan tampak pada orang yang banyak bicara. Salah satu jiwa terdalam Alala adalah ajaran Andab Asor, rendah hati yang lahir dari kesadaran diri. Santri diajak memahami, kemuliaan sejati tidak datang dari meninggikan nafsu, melainkan dari menundukkannya. Di pesantren, ilmu tidak membuat santri merasa di atas, tetapi membuatnya lebih hormat kepada guru, kepada sesama, kepada masyarakat. Alala mengajarkan, orang yang di atas kita, kita hormati dan ikuti kebenarannya. Orang yang setara, kita perlakukan dengan adil. Orang yang di bawah, kita hadapi dengan sabar dan menjaga kehormatan diri. Inilah etika sosial santri, yang menjadikan pesantren sebagai rahim keadaban bangsa. أرى لك نفسا تشتهي أن تعزها فلست تنال العز حتى تذلها. Aku melihat nafsumu ingin dimuliakan, namun engkau takkan meraih kemuliaan hingga engkau menundukkan nafsumu. Dalam Alala, guru ditempatkan pada posisi yang sangat luhur. Bukan karena kuasa, tetapi karena peran. Guru membentuk ruh. Orang tua membesarkan jasad. Guru membimbing arah hidup. Karena itu, santri diajarkan mendahulukan adab kepada guru. Menjaga tutur kata, menahan bantahan, dan menerima nasihat bahkan ketika terasa pahit. Inilah tradisi yang menjadikan ilmu tidak tercerabut dari berkah. أقدم أستاذي على نفس والدي وإن نالني من والدي الفضل والشرف. Aku mendahulukan guruku atas orang tuaku.
meski aku memperoleh kemuliaan dari orang tuaku. فذاك مربي الروح والروح جوهر وهذا مربي الجسم والجسم كالصدف. Guru mendidik ruh yang laksana mutiara, orang tua mendidik jasad yang laksana cangkang. Al-Ala juga menyentuh wilayah sosial, bahwa manusia tidak hidup sendirian. Santri dinilai bukan hanya dari apa yang ia ucapkan, tetapi dari siapa yang ia jadikan teman. Lingkungan yang baik menarik kepada kebaikan. Lingkungan yang rusak menyeret tanpa terasa. Karena itu, pesantren mendidik santri untuk selektif dalam pergaulan, tanpa merasa paling suci, tanpa pula larut dalam keburukan. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. Tanyakan temannya, karena seseorang mengikuti siapa yang ia temani. Salah satu pesan paling tajam Al-Ala adalah ini: ilmu membuat seseorang hidup setelah mati, sedangkan kebodohan adalah kematian yang berjalan di atas bumi. Pesan ini menancap dalam jiwa santri bahwa umur biologis bukan ukuran kehidupan, melainkan manfaat dan warisan ilmu. Karena itu, santri diajak mengisi malam dengan faedah, bukan sekadar berlalu tanpa makna. أخو العلم حي خالد بعد موته وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى. Orang berilmu hidup abadi setelah kematiannya. Orang bodoh mati meski berjalan di atas bumi. Dari pesantren tradisional hingga pesantren modern, Al-Ala menjadi bahasa bersama, bahasa adab, bahasa kesabaran, bahasa kerendahan hati. Ia menyatukan santri Nusantara dalam satu etos ilmu yang berakar, akhlak yang hidup, dan jiwa yang tunduk. لكل إلى شأو العلا حركات ولكن عزيز في الرجال ثباته. Setiap orang bergerak menuju kemuliaan, namun sedikit yang mampu bertahan. Al-Ala Tanalul Ilma tidak menjanjikan jalan pintas. Ia menawarkan jalan lurus, jalan yang panjang, jalan yang sunyi, jalan yang menuntut kesabaran dan pengendalian diri. Namun dari jalan inilah lahir para ulama, pendidik dan penjaga nurani bangsa. Selama kitab ini masih dilantunkan di pesantren, selama adab masih dijunjung di atas ilmu, selama santri masih mau andap asor, maka pesantren akan tetap menjadi penjaga cahaya peradaban. أليست من الخسران أن ليالي تمر بلا نفع وتحسب من عمري. Bukankah kerugian bila malam-malam berlalu tanpa faedah namun dihitung sebagai umur? Kitab Al-Ala Tanalul Ilma adalah sebuah nazom adab keilmuan yang terdiri dari sekitar 30 hingga 37 bait syair. Ringkas dalam bentuk, namun luas dalam makna. Ia merangkum jalan panjang seorang santri dalam menapaki ilmu dengan sabar, rendah hati, dan penuh adab. Secara keilmuan, syair ini merupakan nazom ajaran Imam Burhanuddin Az-Zarnuji yang bersumber dari kitab Talim Al-Muta'alim dan dalam tradisi manuskrip dinisbatkan kepada Muhammad bin Abi Bakar Ad-Dimashqi sebagai penyusunnya dalam bentuk syair. Perbedaan penyebutan penulis tidak menunjukkan pertentangan, melainkan menegaskan hidupnya tradisi keilmuan Islam yang diwariskan melalui hafalan, pengamalan, dan sanad adab. Selama berabad-abad, syair Al-Ala dibaca, dilantunkan, dan diajarkan di pesantren-pesantren Nusantara, baik salaf maupun modern, di Jawa maupun luar Jawa, sebagai pedoman akhlak dan falsafah hidup santri. Ia mengajarkan bahwa ilmu tidak tumbuh dari kesombongan, melainkan dari andap asor, tidak bersemi dari tergesa-gesa, melainkan dari kesetiaan pada proses. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat dalam menapaki jalan ilmu dengan adab dan kerendahan hati. Saksikan kisah dan pembahasan menarik lainnya di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan
agar manfaatnya semakin luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.